Halo Sobat Belajar, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi substansi genetika bagian yang pertama, yaitu tentang kromosom, gen alel, dan asam nukleat. Oke, kita lihat ya penjelasannya. Perlu kalian ketahui bahwa setiap sifat yang terdapat pada makhluk hidup itu ditentukan nih oleh sebuah materi genetik. Nah, misalnya ada sifat tinggi badan, ada sifat warna rambut, ada sifat misalnya warna kulit, dan lain sebagainya. Semuanya akan ditentukan nih oleh kode-kode genetik ya, yang nantinya akan menentukan sifat tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa materi genetik itu ada 3 macam nih. Ada kromosom, ada gen dan alel, dan ada asam nukleat. Nah, asam nukleat ini terdiri atas DNA dan RNA. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Coba perhatikan penjelasan berikut ini ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam sebuah sel ini terdapat yang namanya inti sel ya. Nah, inti sel ini kita tahu di dalamnya itu terdapat materi genetik. Nah, kita lihat ya, warna kuning ini bisa kita kenal ya, ini adalah kromosom. Nah, kromosom kalau kita perbesar akan tampak seperti gambar di samping ini yang berwarna ungu. Nah, kita tahu ya bahwa tadi kromosom itu letaknya di dalam inti sel atau di dalam nukleus, dan fungsinya adalah untuk pembawa sifat keturunan. Jadi, kita tahu di dalam kromosom itu terdapat banyak banget komponen-komponen genetik yang nantinya akan menentukan nih sebuah sifat. Ya, bisa kita lihat di sini. Jadi, yang warnanya ungu ini adalah sebuah kromosom. Nah, di dalam kromosom itu terdapat yang namanya DNA. Nah, DNA itu merupakan salah satu materi genetik ya. Jadi, dia bentuknya untai ganda atau double helix, kemudian dia panjang dan berpilin. Kemudian DNA akan diikat oleh protein histon. Jadi yang warna kuning ini adalah protein histon. Nah, gabungan antara DNA dengan protein histon itu disebut sebagai nukleosom. Nah, berarti yang ini adalah nukleosom. Kemudian nukleosom itu akan bergabung nih dengan sesama nukleosom, akan membentuk yang namanya solenoid. Nah, lalu solenoid ini akan bergabung nih menjadi kromatin yang merupakan benang-benang halus gitu ya, dan kromatin kemudian akan menebal, memadat, ini akan membentuk yang namanya kromosom. Jadi yang warnanya ungu adalah kromosom. Sehingga kalau kita urutkan akan menjadi seperti ini urutannya. Jadi DNA yang merupakan untai double helix yang merupakan kode genetik akan diikat oleh protein histon. Nah, ikatan DNA dengan protein histon akan membentuk nukleosom. Selanjutnya, nukleosom tersebut akan bergabung nih menjadi satu, menjadi yang namanya solenoid. Nah, ini juga sama, solenoid akan bergabung nih menjadi yang namanya kromatin yang merupakan benang-benang halus. Setelah itu, kromatin akan memadat, menebal, dan membentuk kromosom. Nah, ini adalah struktur dari kromosom. Yang pertama ada yang namanya sentromer. Nah, sentromer ini merupakan bagian kromosom yang berkontriksi atau mengecil ya, menyerupai bulatan-bulatan kecil di tengah-tengah kromosom. Nah, pada sentromer ini tidak ditemukan DNA. Nah, di dalam sentromer terdapat yang namanya kinetokor. Jadi, kinetokor ini merupakan tempat perlekatan benang-benang spindel pada saat terjadinya pembelahan sel. Nah, selanjutnya di sini ada lengan kromosom ya. Jadi, lengan kromosom ini merupakan bagian kromosom yang mengandung DNA. Selanjutnya, di bagian ujung dari lengan kromosom terdapat yang namanya telomer. Telomer ini berfungsi untuk menghalangi agar tidak terjadi perlekatan antar kromosom dan menjaga agar DNA di dalam kromosom tidak terurai. Nah, selanjutnya di sini di dalam lengan kromosom terdapat matriks yang merupakan isi ya dari lengan kromosom, yang tentu saja di dalam matriks ini terdapat DNA gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya kromonema. Nah, kromonema ini merupakan bagian kromosom yang mengandung filamen-filamen tipis gitu ya. Dan kromonema ini diselubungi oleh matriks ya, yang kemudian dibungkus oleh membran. Jadi di dalam kromonema terdapat kromomer yang merupakan sebuah glandula besar ya, yang mana kromomer ini juga disebut sebagai lokus yang menyimpan materi genetik berupa DNA dan protein histon.
Nah, itu dia struktur dari kromosom. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari kromosom. Nah, kita lihat ya, jenis-jenis kromosom. Yang pertama adalah berdasarkan letak sentromernya. Kita tahu bahwa sentromer merupakan bagian dari kromosom yang letaknya tuh di tengah ya, yang merupakan tempat melekatnya lengan kromosom gitu. Nah, bisa kita lihat di gambar nomor 1 ini bahwa untuk sentromer terletak di ujung dari lengan kromosom ya. Nah, bisa juga lihat gambar di bawah atau di gambar di atasnya. Untuk tipe yang pertama ini adalah tipe yaitu telosentrik. Nah, untuk tipe yang kedua ini adalah dimana kita tahu bahwa sentromer ini terletak ya di antara lengan kromatid ya, sehingga jika satu lengan ini lebih pendek sementara lengan yang di bawahnya ini sangat panjang, untuk tipe ini adalah tipe yang akrosentrik. Nah, untuk yang ketiga adalah kita tahu nih bahwa jika sentromer ini terletak di antara lengan kromosom atau kromatid ya. Nah, untuk yang lengan pertamanya sedikit lebih pendek dan untuk lengan yang keduanya ini agak lebih panjang, sehingga panjang di antara kedua lengan tersebut tidak sama. Nah, untuk tipe yang ketiga ini adalah tipe submetasentrik. Nah, sementara tipe yang terakhir berdasarkan letak sentromernya yaitu yang keempat, di mana kita tahu nih bahwa letak sentromer di sini tepat ya berada di tengah-tengah lengan kromosom. Jadi panjang yang atas yang ini atau yang ini akan sama dengan panjang yang di bawahnya, sehingga akan membagi lengan kromosom dengan sama panjang. Nah, untuk tipe yang keempat ini adalah tipe metasentrik. Nah, selanjutnya jenis kromosom bisa kita lihat nih berdasarkan jumlah sentromernya. Nah, untuk yang pertama ya di sini ada asentrik. Jadi kalau dengar kata A berarti itu adalah tidak memiliki ya. Jadi untuk tipe asentrik ini adalah tipe kromosom ya yang tidak memiliki sentromer. Nah, sementara untuk yang tipe kedua yaitu tipe monosentrik, kalau dengar kata mono berarti sentromernya berjumlah 1. Nah, ini adalah kromosom yang memiliki 1 sentromer. Nah, sementara kalau tipe yang ketiga di sini ada tipe disentrik. Dengar kata di berarti dia memiliki 2 sentromer. Jadi kromosom yang memiliki 2 sentromer. Nah, kemudian untuk tipe yang keempat adalah tipe polisentrik. Kalau dengar kata poli ya berarti banyak ya. Jadi, kromosom ini memiliki banyak sentromer. Nah, sobat belajar, jadi jangan lupa ya, kita lihat jenis kromosom bisa dilihat dari berdasarkan letak sentromernya. Ada telosentrik, akrosentrik, kemudian submetasentrik, dan metasentrik. Kemudian kalau berdasarkan jumlah sentromernya, bisa kita lihat ya, ada asentrik berarti tidak memiliki sentromer, monosentrik hanya memiliki 1 sentromer, disentrik berarti 2 sentromer, dan polisentrik adalah memiliki banyak sentromer. Nah, jenis kromosom yang selanjutnya bisa kita lihat nih berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang namanya kromosom tubuh ya, atau kita kenal juga sebagai autosom. Kemudian kromosom yang kedua adalah kromosom seks atau kromosom kelamin dan disebut sebagai gonosom. Nah, autosom itu merupakan kromosom yang berfungsi untuk menentukan atau mengkode sifat-sifat tubuh ya. Misalnya kalau di manusia ada warna kulit, warna rambut, kemudian warna pada iris mata ya, kemudian tinggi badan dan lain sebagainya. Jadi untuk autosom ini ditemukan di seluruh sel dalam tubuh manusia, cuman fungsinya adalah untuk menentukan sifat-sifat tubuhnya gitu. Yang kedua adalah gonosom, yang fungsinya adalah untuk menentukan atau mengkode jenis kelamin, apakah orang tersebut laki-laki atau perempuan gitu. Untuk autosom kodenya A saja atau A besar. Nah, di sini untuk bedanya kalau A besar ini menunjukkan adanya pasangan gitu ya. Sementara untuk kode dari gonosom di sini ada X dan ada Y. Nah, selanjutnya kita lihat yuk mengenal tentang jumlah kromosom. Nah, di sini kakak hadirkan ada 3 jumlah kromosom. Yang pertama pada manusia. Nah, ternyata manusia di setiap selnya memiliki 46 kromosom. Dan tentu saja di sini kromosomnya terdiri atas autosom dan gonosom. Nah, sementara untuk simpanse di sini memiliki 48 kromosom serta ayam memiliki 78 kromosom. Jadi di sini lebih tinggi ya. Nah, sementara itu kalau pada tomat ini memiliki jumlah kromosom yaitu sebanyak 24 kromosom.
Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi jumlah kromosom antara organisme satu dengan organisme yang lainnya ini pasti berbeda-beda. Dan tentu saja untuk jumlah kromosom ini tidak mempengaruhi derajat kesempurnaan ya suatu organisme maupun ukuran tubuh organisme tersebut. Nah, bisa kita lihat nih. Manusia memiliki jumlah kromosom 46. Sementara ayam memiliki jumlah kromosom sebanyak 78. Nah, ternyata meskipun manusia memiliki 46 kromosom, tetapi untuk ukuran tubuhnya manusia lebih besar ya dibandingkan dengan ayam. Jadi sekali lagi jumlah kromosom ini tidak menentukan ya derajat kesempurnaan suatu organisme, karena kita tahu bahwa tiap gen itu akan menentukan ciri-ciri tertentu ya di suatu makhluk hidup. Nah, untuk tipe kariotip kromosom pada manusia, jadi kariotip ini adalah pola penampilan suatu kromosom ya pada makhluk hidup. Nah, jadi di sini misalnya pada manusia kan memiliki 46 kromosom. Nah, kita tahu juga ya bahwa untuk sel manusia ini ada dua macam. Yang pertama ada sel somatik atau sel tubuh. Jadi sel somatik atau sel tubuh adalah sel yang terdapat di seluruh tubuh manusia ya, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala gitu. Dan di sini sifatnya dia diploid atau 2N. Nah, sel somatik ini karena sifatnya 2N maka memiliki 46 kromosom ya. Misalnya pada sel jantung, sel paru-paru, kemudian sel pada tuba Fallopi. Dan untuk tipe yang kedua adalah sel gamet atau sel kelamin ya, ini sifatnya haploid. Nah, sel gamet ini berbeda antara laki-laki maupun perempuan. Kalau di perempuan ada ovum. Nah, berarti ovum karena ini sifatnya haploid kan, berarti setengahnya, yaitu memiliki 23 kromosom. Nah, sama kalau di sperma, ini juga memiliki kromosom yang sifatnya haploid ya, berarti jumlahnya 23. Nah, bagaimana untuk kariotip pada laki-laki dan perempuan? Mari kita lihat ya. Untuk mengetahui bagaimana kariotip pada manusia, kita lihat dulu ya. Jadi dalam sel manusia itu terdapat dua jenis sel. Untuk sel yang pertama ini ada sel somatik atau sel tubuh. Jadi sel somatik ini sel yang terdapat di dalam tubuh kita ya, misalnya pada sel kulit, rambut, atau misalnya sel pada paru-paru dan jantung. Kemudian untuk sel yang kedua adalah sel gamet atau sel kelamin. Di sini ada dua ya, ovum dan sperma. Nah, di dalam sel somatik, di sini sifat kromosomnya adalah diploid. Dan kalau di manusia, pasti jumlahnya adalah 46 kromosom. Di mana untuk 46 kromosom ini terdiri atas autosom ya, sebanyak 44. Kemudian ada gonosom, itu ada 2. Nah, sementara kalau di sel gamet ini sifatnya haploid dan jumlah kromosomnya ini setengah nih dari jumlah kromosom sel somatik, yaitu 23. Dan di setiap sel gamet juga sama nih, ada 2 komponen, yaitu ada autosom yang berjumlah 22 dan ada gonosom yang jumlahnya 1. Nah, bisa kita lihat nih bagaimana kariotipnya pada wanita. Kalau wanita, kita lihat di sel somatiknya, karena jumlahnya 46, penulisan kariotipnya adalah 44 plus XX ya, karena 44 tambah 2 adalah 46 atau 22 AA. A ini merupakan pasangan dari autosom, karena 22 kali 2 kan 44 ditambah XX. Nah, kan gonosomnya 2 ya. Di sini wanita itu kodenya adalah XX gitu. Nah, sementara kalau pada laki-laki di sini kan kodenya adalah XY. Kalau XY sama nih, 44 autosom ditambah XY dan juga 22 pasang autosom, sama ya jumlahnya 44 juga plus XY. Sementara kalau pada sel gamet di sini misalnya pada ovum di wanita, di sini untuk kariotipnya adalah 22 autosom ditambah X gitu ya. Sementara kalau di sperma di sini ada 22 autosom plus X dan ada 22 autosom plus Y. Jadi kalau misalnya kromosom X pada sperma ini membuahi ovum ya, maka akan menghasilkan anak perempuan ya, karena kan kodenya XX gitu ya. Sementara kalau misalnya sperma Y membuahi ovum gitu kan, kemungkinan anaknya adalah laki-laki, XY. Nah, selesai juga pembahasan tentang materi kromosom pada video kali ini. Jangan lupa ya adik-adik, nantikan dan tonton video pembahasan tentang gen dan asam nukleat di video selanjutnya. Tetap semangat ya adik-adik untuk selalu terus belajar dan sampai jumpa lagi. Bye-bye!